Kita ketemu lagi dalam pembahasan mengenai jejaring dalam pengembangan governance. Pertama, kita lihat urgensi jejaring. Tata kelola pemerintahan tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan tunggal negara, terlebih seiring dengan makin terbatasnya kapasitas sumber daya negara. Karena itu, gagasan pengembangan jejaring dalam governance menjadi sesuatu yang niscaya. Itu berarti tata kelola pemerintahan yang efektif hanya akan terwujud jika muncul kolaborasi atau kemitraan dan jaringan antar elemen-elemen, yakni negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Jejaring menjadi ciri penting dari pengembangan organisasi modern saat ini, baik itu organisasi swasta atau organisasi publik. Kebijakan publik saat ini juga tidak lagi merupakan proses eksklusif yang melibatkan aktor-aktor negara saja, tetapi merupakan produk dari jejaring, kolaborasi, dan kemitraan antara elemen-elemen governance. Network atau jejaring merupakan koordinasi sosial atau juga merupakan hubungan timbal balik. Dalam membangun jejaring dibutuhkan kepercayaan, reputasi, dan juga adanya ketergantungan timbal balik. Governance berusaha untuk mengelola jaringan secara bersama supaya tercipta sinergi kerjasama yang terintegrasi, mampu mencegah resistensi dan menghindarkan semua pihak dari dominasi salah satu kekuatan. Kita lihat tentang perubahan dari hierarki ke jejaring. Perubahan dari model government yang lebih bersifat hierarkis dan regulatif menuju model governance yang menekankan pada kesetaraan dan konsensus membawa kesulitan baru bagi para pelaku pemerintahan. Para politisi yang menjabat sebagai kepala daerah tidak lagi mudah untuk membangun relasi yang hierarkis dengan politisi di DPRD, dengan media, aktivis LSM, maupun masyarakat luas. Di era ini, tidak mungkin lagi kepala daerah maupun presiden membredel media cetak yang telah menulis cerita buruk tentang dirinya. Justru media massa selalu berlindung pada hak untuk berpendapat dan kebebasan pers. Para pelaku media bisa dengan mudah mengkritik para pemimpin eksekutif. Kesulitan yang sama juga dihadapi oleh para birokrat ketika berhadapan dengan pengguna pelayanan publik. Masyarakat saat ini tidak saja sebagai objek dari implementasi kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai pelaku politik yang secara aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan
melakukan monitoring dan evaluasi, serta mengajukan keberatan terhadap kinerja birokrasi yang kurang baik. Itu sebabnya pola relasi antar aktor ini tidak bisa lagi dikelola dengan logika hierarkis dalam konteks internal organisasi, tetapi harus dilihat dalam logika jaringan dalam konteks relasi antar organisasi sebagaimana tergambar dalam tabel berikut. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis governance, relasi yang bersifat jejaring cenderung dominan. Kesulitan yang dihadapi oleh para pejabat pemerintah saat ini adalah bagaimana cara mengelola relasi pemerintah dengan para pelaku-pelaku lain yang tidak mudah untuk dikendalikan melalui mekanisme regulasi. Karena itu, dalam kerangka menghasilkan pelayanan publik yang baik, relasi berupa jejaring dapat teraktualisasi dalam bentuk partisipasi, yaitu interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan. Bentuk lain berupa kemitraan antara pemerintah dan swasta. Dan bentuk yang ketiga, kerjasama antara Pemda yang satu dengan Pemda lainnya. Untuk menjelaskan tata kelola pemerintah berbasis jejaring, maka perlu diuraikan bagaimana mengelola relasi politik horizontal dan sumber daya bersama. Mengenai ini akan lebih jelas dapat dilihat dalam diagram berikut. Berikut kita lihat bagaimana mengelola relasi politik horizontal. Ada 4 hal berkaitan dengan bagaimana mengelola relasi politik horizontal. Yang pertama, membangun kepercayaan dan sinergi. Pengelolaan politik menjadi persoalan mendasar yang dihadapi Pemda, terutama pasca otonomi daerah, yakni bagaimana memulihkan kepercayaan publik atas kegagalan pemerintah dalam pembangunan di berbagai aspek pada masa lalu, terutama berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu diharapkan melalui sinergitas dengan berbagai elemen dipastikan bisa memperbaiki hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Itu berarti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, prasarana, finansial, dan jejaring menjadi bagian yang amat mendesak untuk dikerjakan. Kedua, membangun konsensus dan mengelola konflik. Harus disadari bahwa konflik merupakan sesuatu yang inheren dalam kehidupan keseharian. Karena itu, yang perlu dipahami adalah makna dasar konflik, menguraikan anatomi konflik, dan cara menangani konflik, termasuk pentingnya negosiasi dalam mengelola konflik
serta kiat-kiat praktisnya. Ketiga, hubungan pemerintah dan masyarakat. Poin penting yang perlu diperhatikan dalam hubungan ini adalah memahami peran hubungan kelembagaan antar pemerintah dan masyarakat, pola-pola hubungan yang berkembang, isu-isu strategis yang muncul, serta prinsip-prinsip hubungan dan model-model sinergis antar keduanya. Keempat, hubungan antar lembaga pemerintah. Hubungan antar lembaga pemerintah memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan aktivitas-aktivitas serta pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Kita akhiri pembahasan kita kali ini. Seperti biasa, ada tugas. Tugas kali ini adalah jelaskan prasyarat membangun jejaring dan perwujudannya dalam tata kelola pemerintahan.